Di lokasi itu Sob cukup sering ditemukan mayat, baik yang masih utuh maupun yang sudah membusuk. Mayat tersebut berasal dari tempat-tempat yang dilalui oleh Sungai Citandui ini. Bahkan kata seorang pedagang yang berjualan di sekitar bendungan, tak jarang mayat itu tergulung oleh arus air bendungan. Selain itu Sob, warga lain yang tinggal di sekitar bendungan mengaku sudah tidak asing dengan penemuan mayat di bendungan. Bahkan orang-orang yang berasal dari daerah yang cukup jauh pun akan segera menghubungi penjaga bendungan jika ada orang yang hilang atau hanyut di Sungai Citandui. Cerita tentang penemuan tubuh manusia tanpa identitas tersebut sampai sekarang masih hangat dibicarakan. Bahkan Nani, seorang pedagang yang melihat langsung proses evakuasi jenazah tersebut, mengaku masih terbayang-bayang dan merinding jika mengingat kejadian itu. Banyaknya kasus penemuan tubuh manusia tak bernyawa di Bendungan Menganti ini mengundang berbagai spekulasi dan memunculkan mitos tentang adanya penunggu Sungai Citandui. Sungai yang bagian hilirnya merupakan lokasi ekosistem mangrove di Pulau Nusa Kambangan ini dikabarkan mempunyai penunggu gaib berupa buaya putih dan hantu selong. Sebagian warga percaya bahwa buaya putih adalah makhluk yang kerap membuat orang tenggelam hingga kehilangan nyawa. Kesaksian tentang munculnya buaya putih di Bendungan Menganti memang belum pernah ada. Namun berita tentang penunggu Sungai Citandui ini terlanjur melekat dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Warga pun sering memberikan sesaji di sekitar sungai di hari-hari tertentu. Semua itu dilakukan oleh warga sekedar untuk berjaga-jaga supaya warga sekitar tidak ada yang tertimpa musibah tenggelam di sungai. Saat sore hari Sob, biasanya pengunjung Bendungan Menganti juga diperingatkan untuk meninggalkan lokasi bendungan sebelum pukul 18. Hal itu untuk menghindari adanya makhluk yang dipercaya bisa mengganggu pikiran pengunjung, dan warga menyebut makhluk itu dengan nama selong. Nah Sobat Asik, selong digambarkan sebagai makhluk halus yang dapat menjelma menyerupai manusia. Dia tinggal di sekitar perairan baik sungai ataupun danau. Untuk menarik korbannya, selong akan berubah menjadi sosok orang terdekat korban seperti ibu atau sahabat korban. Korban yang bertemu dengan selong secara otomatis akan mengikuti keinginan selong sebab penampakannya sangat mirip dengan orang terdekatnya. Sehingga tanpa sadar si korban sudah berada di dalam air dan selong dipercaya akan memakan otak korbannya saat korban tenggelam. Sosok selong ini cukup populer. Dia diyakini muncul menjelang maghrib hingga waktu Isya. Selain berubah menjadi seorang manusia, selong juga kerap membuat pengendara di jalan tersesat. Menyikapi banyaknya mitos yang beredar, salah satu petugas bendungan mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, semua bisa disikapi dengan wajar tanpa sepenuhnya percaya hal mistis. Yang penting perbaikan fasilitas di sekitar bendungan untuk menjaga keamanan. Ia juga berpendapat bahwa kejadian tenggelamnya seseorang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelelahan dan kurang konsentrasi. Nah Sobat Asik, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.